Kita kembali bergabung bersama dengan pakar hukum pidana Abdul Hadjar Fikar yang masih terhubung bersama kami, Pak Fikar. Oke, Pak Fikar, tadi di segmen sebelumnya Anda mengatakan bahwa permintaan maaf Ferdy Sambo dan juga dia mengatakan bahwa menyesal dan sempat emosional ini juga sudah terbukti mengarah dalam konteks perencanaan pembunuhan berencana. Apa kemudian barang bukti yang bisa dihadirkan di dalam persidangan bahwa memang benar Ferdy Sambo ini melakukan perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua? Ya, nah dari rangkaian persidangan ya kita bisa melihat sebenarnya kapan terjadinya pelaporan oleh Putri Sambo terhadap Ferdy Sambo yang dia merasa dilecehkan oleh korban Joshua. Nah sejak itu tuh sebenarnya terjadi perencanaan gitu ya. Sejak dinyatakan itu apakah di Magelang ataupun di Jakarta ya. Sejak mendengar itu kemudian terjadi perencanaan. Perencanaan maksud saya putusan untuk mengambil tindakan pada Joshua. Nah, kita belum tahu tindakannya apa. Itu satu. Yang kedua, kemudian di Jakarta ya ketika terdakwa FS ini menawarkan kepada salah satu ajudan ya untuk melakukan penembakan terhadap Joshua, tidak mau, tidak berani, tidak kuat gitu ya. Kemudian dialihkan pada ajudan yang satunya ya, yang terdakwa sekarang ini ya, Eliezer, dan dengan perasaan dia terpaksa gitu karena ada relasi jabatan gitu ya, ada perintah jabatan istilahnya kemarin. Dia melaksanakan penembakan. Nah, yang ingin saya katakan adalah rangkaian peristiwa itulah yang membuktikan adanya perencanaan, gitu. Ya, sejak Ibu Putri mengadukan peristiwanya bahwa dia dilecehkan, kemudian ada penawaran terhadap salah satu ajudan untuk menembak Joshua yang kemudian menyatakan dia tidak kuat, tidak berani. Kemudian penawaran yang kedua kepada terdakwa yang sekarang, yang sekaligus juga oleh terdakwa dianggap ini sebagai perintah jabatan begitu bahkan gitu ya. Nah, itulah menurut saya fakta-fakta yang menggambarkan perencanaan gitu. Ya, fakta-fakta yang menggambarkan bahwa ada memang direncanakan untuk membunuh atau menembak Joshua ini gitu. Ya, dari rangkaian cerita itu memang bahkan mungkin itu tidak lama ya, selangnya tidak lama, mungkin tidak sampai 1 hari mungkin itu ya. Nah, tetapi itulah juga yang bisa membuktikan bahwa ada perencanaan gitu. Artinya kejadian itu bukan kejadian yang refleks atau yang spontan gitu. Ketika dia terjadi sesuatu langsung ambil pistol langsung nembak gitu, bukan kejadian itu. Nah, karena itu kemudian jaksa penuntut umum mengkonstruksinya dalam dakwaan 340 ya, pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu. Nah, perencanaan itu kan artinya ada jeda waktu sebelum terjadinya tindak pidana untuk pelaku atau terdakwa itu berpikir ulang atau berpikir untuk memutuskan jadi atau tidak melakukan tindak pidana, jadi atau tidak melakukan putusan untuk menembak Joshua. Nah, itu yang membuktikan menurut saya ada unsur perencanaannya. Begitu, Mas. Baik, terima kasih pakar hukum pidana Abdul Hadjar Fikar sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat Pak Fikar.